Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamarakumullah. Saya sekarang sedang di Jabal Qurban. Jabal Qurban, Mina, Mekah Al-Mukarramah. Ya, dari tempat ini ada hikmah yang luar biasa. Yang namanya anak itu harus mendukung dakwah orang tua. Kita berdoa, mudah-mudahan doa baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi orang tua yang soleh semuanya. Kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah semuanya. Dan insya Allah Allah selamatkan kita dari jilatan api neraka. Dan insya Allah masuk surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Jabal Rahmah, Arafah, Mekah Al-Mukarramah. Ya, jadi baru sekalian, ini kalau musim haji orang kayak semut, nggak ada sejengkal tanah tanpa diliwatin orang, nggak ada tempat kosong. Ya. Bahkan di Bukit Jabal Rahmah itu pada penuh orang juga. Kita orang Indonesia alhamdulillah diurus sama pemerintah. Nih, kemarin ada tenda semuanya itu, masih ada sisa karpetnya. Jadi ini kita sudah sampai di Arafah. Sebentar lagi kita akan melewati Musdalifah. Jadi baru sekalian, inilah Arafah. Bapak lihat sebelah kiri, itu ada masjid 6 menara. Di masjid itulah dulu Rasulullah SAW berkhutbah saat wukuf di Arafah. Masjid itu disebut sebagai Masjid Namiroh. Kenapa Namiroh? Namiroh itu artinya banyak. Salah satu artinya bahasa Indonesianya singa. Namira juga artinya memerah. Kenapa? Karena saat Nabi khutbah itu suaranya menggelegar sebagai bentuk keseriusan. Makanya bagaikan itulah namanya khutbah. Jadi khutbah itu tidak boleh lembek. Karena saya sudah biasa khutbah, maka suaranya juga harus kencang, nggak boleh lembek itu. Karena kita ngikutin Nabi, harus kencang, saatnya suara kencang. Biasanya kalau saatnya lembek ya lembek juga gitu. Kemudian disebut dengan Namiroh karena ketika khutbah Nabi mukanya memerah, seperti saya sudais kemarin ya. Bukan kayak tadi pagi saya Maher Al-Makili. Kalau saya Maher Al-Makili tadi pagi yang subuh itu suaranya lembut, enak, bikin orang nangis. Seperti tadi beliau nangis karena yang dibaca surat Maryam. Ketangguhan seorang ibu Maryam, mengandung tidak dikehendaki oleh Maryam, kemudian melahirkan sendiri, dimaki-maki masyarakatnya, sampai kemudian lahir Nabi Isa juga dimaki-maki juga. Makanya itu tadi kenapa saya Maher Al-Makili nangis gitu. Jadi surat Maryam yang dibaca. Salah satu yang dibaca tadi, ayat yang dibaca adalah surat Maryam yang wahuzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Ya. Nabi Siti Maryam habis melahirkan, lemas, bayi nangis, minta susu nggak keluar, sambil nyender pohon kurma, minta sama Allah, ya Allah saya hamil ini bukan mau saya, lahirin luar biasa sakitnya, dijauhi dari masyarakat saya ingin makan tapi nggak ada makanan. Lihat pohon kurma di atas sambil nyender pohon kurma gitu, ya Allah jatuhkanlah kurma itu kepadaku. Tapi Allah tidak langsung jatuhin, tapi Allah kemudian berfirman, wahuzzi ilaiki, gerakkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya buah kurma akan jatuh ke depanmu. Artinya apa? Kalau Allah mau jatuhin, bisa jatuh nggak?
Pastilah kun fayakun. Tapi Allah ngajarin kita nggak gitu. Cari rezeki, cari makan itu harus bekerja keras, harus dengan luar biasa. Nah, ini kita kadang-kadang kan cari duit males-malesan, ya. Orang lain sudah, kadang-kadang rezekinya dipatok sama. Nah, itu kita. Kalau Nabi nggak ngajarin gitu. Laki-laki itu harus kerja keras. Jadi jamaah rahmatullah, yang namanya laki-laki nggak boleh malas, laki-laki nggak boleh lelet. Laki-laki itu harus seperti yang dicontohkan oleh Nabi, baik Nabi Adam, Nabi Isa. Tapi kadang-kadang kita kalah sama perempuan. Ini kita sudah memasuki wilayah Musdalifah. Nah, ini nih Bu. Ini kalau haji jamaah di sini tanpa tenda. Ya, ini toilet aja tuh. Kita diturunin di pagar sini, nyebrang ke sana. Ya, tanpa ada tenda, tanpa ada apa. Ini namanya Musdalifah. Untuk apa? Untuk mabit di Musdalifah. Mabit itu bukan mubat mabit ya. Mabit itu nginep. Ya, sampai jam 12 malam. Kita di sini sampai kemudian nanti jam 12 malam kita meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Nah, kita ini sekarang sedang menuju Mina. Ya. Untuk apa kita di Mina? Nanti kalau haji, saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji semuanya lagi. Amin. Amin. Yang aminnya kenceng, cepat berangkatnya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah Allah kabulkan. Ini Musdalifah ini termasuk tanah haram, termasuk tanah suci. Ya, makanya di sini nggak boleh memotong rambut, nggak boleh memotong kuku, nggak boleh nyabut pohon. Saya pernah kena dam nih gara-gara nyabut rumput di sini. Jadi mau ke toilet, mau wudhu itu antri. Karena antri, saya duduk-duduk sambil iseng. Kok tangan saya itu nyabut rumput? Nah, saya bayar dam karena nggak boleh gitu. Jadi yang namanya salah itu bukan karena nggak ustadz, yang ustadz juga bisa salah. Ya, karena memang kata Imam Hanafi, haji itu begitu, umroh itu begitu. Makanya kalau salah ya ngaku, jangan umpet-umpetan, jangan gengsi, jangan malu. Makanya kalau yang kemarin evaluasinya kok belum ingat, diingat-ingat. Kalau nanti sudah keburu umroh lagi nggak apa-apa, ya. Dan jangan salah lagi. Cuman yang harus bayar dam, jangan sampai nggak bayar dam, nanti nggak sempurna umrohnya. Sungguh pun demikian, kalau nggak salah ya jangan bayar dam. Kelihatan rambut, kalau yang lihat suami ya nggak bayar dam. Kalau yang lihat anak sendiri ya nggak bayar dam. Kalau yang lihat itu orang lain bayar dam gitu. Termasuk orang lainnya sesama, misalkan wanita dengan wanita, Iya, bayar dam juga. iya. Karena memang aurat harus dijaga gitu. Makanya nanti kebiasaan ya, pulang haji, pulang umrah, jangan lepas kerudung, terus pakai kerudung, ya, jaga aurat. Ya, saya pakai kaos kaki ya pakai kaos kaki. Walaupun madhab saya boleh pakai kaos kaki, boleh tidak juga. Karena masalah kaos kaki itu memang banyak fikihnya. Kalau orang NU Muhammadiyah nggak harus pakai kaos kaki. Kenapa? Kaki itu bukan aurat. Yang aurat adalah kaki sampai mata kaki. Nah, itu fikihnya NU sama Muhammadiyah. Ya. Makanya walaupun saya kadang-kadang istri saya pakai kaos kaki, saya tidak selalu nyuruh ibu-ibu yang ngaji sama saya setua Bu Marlin kemudian harus kemana-mana pakai kaos kaki. Nanti ke pasar ditanya temannya, Bu Marlin meriangnya sudah berapa hari? Kok gua nggak nengok-nengok gitu. Makanya fikih itu luas. Tapi kalau mau lebih aman memang pakai kaos kaki gitu. Tapi jangan gara-gara nggak pakai kaos kaki kemudian dianggap nggak muslimah, ya jangan. Yang penting rambut tetap di. Nah, itu fikihnya begitu gitu. Baik Bapak sekalian, kita sudah, nah ini stasiun Musdalifah nih, ya, stasiun kereta Musdalifah. Kita masih di Musdalifah nih, lihat nih. Nanti jamaah haji
malam 10 Dzulhijjah di sini semuanya. Nah, di sini semuanya untuk ngambil batu, kemudian mabit di sini, tidur ala kadarnya sampai jam 12. Baru setelah tengah malam menuju Mina. Nah, sekarang jamaah rahmatullah, depan kita itu sebelah kanan ada masjid. Sebelah kanan ada masjid. Inilah yang disebut dengan Masjid Masy'aril Haram. Saya pernah di sini Bapak Ibu sekalian, dekat masjid ini waktu mabit. Ya, di Masy'aril Haram, ya. Ini masjid inilah tempat inilah Nabi sholat maghrib isya jamak kosor. Maghrib dulu baru isya, walaupun sudah waktu isya. Ya, ini tempat sholatnya Nabi. Ya Bapak sekalian, inilah Muzdalifah. Dari Muzdalifah maka kita akan menuju Mina. Nah, Mina itu nanti depan ini kita sudah masuk Mina. Ya. Depan ini, nah ini toilet Bu, kanan kiri ini bangunan toilet ya. Nah, kita sudah masuk wilayah Mina. Nanti yang turun cuman Mas Arif, Pak Erlan, sama istri saya ya. Yang lain nanti moto Jabal Kurbannya dari bawah ya, karena memang jamaah nggak boleh turun. Dari Swiss. Ya, nanti saya tunjukkan tempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail gitu. Baik Bapak sekalian, ini lihat nih tenda nih. Sebelah kanan. Tenda ini tenda Mina. Kita di sini 3 hari Bapak Ibu. 3 hari ini kalau ini permanen sudah. Ini permanen kalau di sini. Nah, ini kita di sini 3 hari ya. Mabit di sini, mabit itu tidur, nggak ngapain-ngapain, cuma sholat jamak kosor gitu saja. Ya karena memang haji itu menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Nabi. Menapaktilasi apa yang dilakukan, nah itu Jabal Kurbannya itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di sini ada istana raja ya, yang ada di sebelah kiri kita itu istana raja. Nah ini istana raja nih, ini istana raja. Nah ini istana raja, gini. Nah depan itu juga sampai ke sono itu istana raja. Nah ini juga istana raja. Nah itu Bapak Ibu sekalian lihat itu ke arah kiri, fokus ke arah kiri, lihat tangan saya. Nah itu namanya Jabal Kurban yang ada tugu itu. Nah tuh kelihatan tuh tugu itu. Nah itu tuh. Nah itu tuh kelihatan tuh. Nah itu tuh ada tugu kecil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai di Jabal Kurban. Alhamdulillah, semoga menjadi barokah. Baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, saya sekarang sedang di Jabal Kurban. Jabal Kurban Mina, Mekah Al-Mukarramah. Ya, kenapa kita ke Jabal Kurban jamaah rahimakumullah? Karena di tempat inilah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, dari
tempat ini ada hikmah yang luar biasa. Yang namanya anak itu harus mendukung dakwah orang tua. Yang namanya anak harus mendukung dakwah orang tua. Yang namanya anak ketika belum bisa menerima apa yang disampaikan oleh orang tua, anak harus tetap berhusnudzon baik. Anak harus diam. Bahkan anak kalaulah benar tidak harus membantah orang tua sebagai bentuk perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Kalau orang tua salah, diam. Dan kalau mau memperbaiki sebagai sarana dakwah, jadi bukan membantah. Nah, kalau sebagai sarana dakwah harus mencari waktu yang tepat, kondisi yang tepat, di tempat yang tepat. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, kita bisa bayangkan seorang anak remaja yang sedang emosionalnya, kita tahulah remaja, tapi kemudian ketika orang tua mengatakan, saya disuruh menyembelih kamu wahai anak, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menyatakan, if'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayahku, dan saya akan menjadi orang yang sabar. Kita lihat, itulah semuanya jamaah rahmatullah. Mari kita menghargai orang tua kita, kita dukung tugas orang tua kita di dalam melaksanakan dakwah, dalam melaksanakan syariat. Dan dari tempat Jabal Kurban Mina Mekah Al-Mukarramah ini, saya berdoa siapapun yang melihat tayangan ini, yang menyimak ceramah ini, yang menyaksikan tayangan ini, saya doakan mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang soleh, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Mari kita menjadi Ibrahim sepanjang masa. Mari kita menjadi Ibrahim masa kini sebagai orang tua. Mari kita menjadi Ismail masa kini, menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, mendengarkan omongan baik orang tua, taat keputusan orang tua, dan sabar terhadap ujian yang ada kalau memang ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan doa baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi orang tua yang soleh semuanya, kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah semuanya, dan insya Allah Allah selamatkan kita dari jilatan api neraka, dan insya Allah masuk surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.